Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, kita tahu bahwa subhanallah keutamaan meraih ilmu syar'i itu sangat banyak sekali ditulis oleh banyak para ulama. Di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, insyaallah beliau pernah mengatakan bahwa kata beliau di antara yang mesti dilakukan oleh seorang penuntut ilmu itu mengarahkan kesungguhannya untuk meraih ilmu itu sendiri dan bersabar atasnya, subhanallah. Dan beliau Masya Allah mengatakan karena ilmu itu tidaklah didapat dengan badan yang bersantai-santai. Dan seorang penuntut ilmu itu dia harus benar-benar memaksimalkan atas apa yang telah Allah berikan kepadanya dari kesehatan, dari waktu, dari bekal. Semuanya harus dimaksimalkan, subhanallah. Bahkan Syekh Muhammad bin Saleh bin Ishaq hafizahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, kata beliau di antara sebab yang bisa membantu kita para thalabul ilm untuk tetap bersemangat teman-teman menuntut ilmu itu adalah mengadakan perjalanan dari negerinya ke negeri yang lain. Subhanallah. Pastinya dengan sebuah maksud untuk bisa bertemu dengan para ulama, orang-orang yang berilmu. Kita mengambil banyak faidah dari sumbernya, Masya Allah. Dan ini merupakan kebiasaan para ulama, teman-teman. Mereka biasa bepergian, rihlah, ya, dari satu negeri ke negeri berikutnya untuk mendapatkan satu hadis. Mereka berlelah-lelah di dunia ini, berjalan berpuluh-puluh kilometer, subhanallah, dari satu negeri ke negeri yang lainnya demi mencari satu hadis. Bahkan kesulitan teman-teman dan penderitaan yang mereka dapatkan tidaklah mereka rasakan karena adanya kenikmatan ilmu yang berhasil mereka raih, subhanallah, subhanallah. Jadi kalau boleh saya share, ya, ketahuilah wahai saudariku bahwa sejatinya kalau teman-teman itu sudah cinta dengan ilmu, kalau teman-teman sudah menikmati perjalanan menuntut ilmu, maka apapun yang teman-teman rasakan, baik suka maupun duka, itu akan terasa nikmat. Ya subhanallah. Bahkan Masya Allah, bagi seorang penuntut ilmu itu, Masya Allah ya, yang berada di negeri orang, makan nasi berlauk kurma pun jadi. Itu tidak masalah, Masya Allah ya. Karena memang tujuan utama dari para penuntut ilmu itu pergi dari satu negeri ke negeri berikutnya bukan hanya mencari atau bukan hanya memuaskan hawa nafsu, bukan. Melainkan subhanallah ingin mencari ilmunya itu sendiri. Tidak heran ya teman-teman, Masya Allah, para penuntut ilmu di zaman sekarang itu yang sudah meninggalkan negerinya, meninggalkan kampung halamannya, mereka akan benar-benar, Masya Allah, menikmati sebuah perjalanan walaupun harus meninggalkan saudara-saudaranya, harus meninggalkan kampung halamannya. Karena memang mereka sudah menikmati, subhanallah, untuk menuntut ilmu tersebut. Masya Allah ya. Maka dari itu, ya, kita hari ini insya Allah belajar lagi tentang sebuah faidah yang sangat bagus ya dari perjalanan Ibrahim An-Nakhai. Dan kita ingat bahwa Ibrahim An-Nakhai ini teman-teman adalah seorang ulama. Ulamanya ulama. Apa yang ulamanya ulama ini? Jadi ulamanya para ulama. Subhanallah. Beliau termasuk yang disegani oleh para ulama. Termasuk Syekh Sa'bi. Sa'bi itu kan juga ulama besar. Insya Allah nanti kita akan belajar bareng-bareng siapa sebenarnya Sa'bi. Nah, Sya'bi ini juga beliau segan kepada Ibrahim An-Nakhai, Masya Allah. Dan beliau, Ibrahim An-Nakhai, memiliki nama Ibrahim bin Yazid. Kalau teman-teman cari lagi, siapa sebenarnya Ibrahim An-Nakhai? Beliau adalah Ibrahim bin Yazid bin Qais An-Nakhai. Beliau adalah seorang ulama ya dari Irak, teman-teman. Jadi An-Nakhai ini berasal dari Kufah. Kufah itu kalau teman-teman lihat ada di Irak ya. Dan subhanallah, beliau teman-teman adalah seorang yang terkenal sangat cerdas ya, Masya Allah. Dan beliau juga terkenal seseorang yang sangat tawadhu ya, Masya Allah. Ini pelajaran untuk kita semuanya bahwa ternyata para ulama mereka itu Masya Allah adalah orang-orang yang sangat-sangat cerdas. Mereka para ulama adalah
orang-orang yang mana subhanallah senantiasa bersemangat untuk menjalani menuntut ilmu, Masya Allah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa Syekh Bakar, saya masih ingat perkataannya Syekh Bakar ya bin Abdullah Abu Zaid. Ya, kalau teman-teman kemarin yang Majlis Ta'lim Jakarta itu Khadijah belajar Hilyah, kitab Hilyah Talabul Ilm, di sana Syekh Bakar mengatakan, kata beliau nih teman-teman, barang siapa yang tidak pernah pergi untuk menuntut ilmu, maka ia tidak akan didatangi oleh orang-orang untuk bisa diambil ilmunya. Dan barang siapa yang tidak pernah pergi dalam masa belajarnya untuk mencari guru serta menimba ilmu dari mereka, maka ia pun tidak akan didatangi oleh orang-orang untuk belajar darinya. Karena para ulama telah melewati masa belajar dan mengajar, dan mereka melewatinya dengan Masya Allah penuh ketawaduan. Mereka menikmatinya dengan penuh kesabaran, Masya Allah. Dan kita tahu teman-teman bahwa Ibrahim An-Nakha'i ini, beliau juga terkenal sebagai seorang yang faqih. Faqih itu seorang yang alim di bidang ilmu fikih. Masya Allah, beliau juga imam mujtahid. Ya, dan beliau termasuk dari kalangan tabi'in. Jadi kalau teman-teman pernah dengar nama Ibrahim An-Nakha'i, maka ketahuilah bahwa beliau itu adalah seorang tabi'in, di mana beliau pernah berjumpa dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau juga Masya Allah seorang yang pernah berjumpa dengan sebagian para sahabat ridwanullahi alaihim, dan beliau juga menimba ilmu dari banyak guru, Masya Allah. Jadi Masya Allah, guru-guru beliau itu teman-teman sangat-sangat banyak sekali. Kemarin ketika Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi tentang kitab Adab Hammalatil Quran, ya kitab Imam Nawawi, maka di situ subhanallah, bismillah, ketika kemarin alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada saya untuk mengisi kitab Adab fi Hammalatil Quran yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Disebutkan teman-teman bahwa Imam Nawawi itu berguru setiap hari kepada 12 guru. Masya Allah ya, 12 guru itu luar biasa. Satu hari teman-teman, itu 12 guru Imam Nawawi bersemangat menuntut ilmu. Begitu pula Ibrahim An-Nakha'i. Ibrahim An-Nakha'i, beliau juga punya guru-guru yang luar biasa. Ya, di antaranya guru beliau, Masya Allah, guru besar beliau adalah Masyruk. Guru besar beliau adalah Syuraih. Guru besar beliau teman-teman adalah Abu Zur'ah. Ini seorang ulama yang sangat luar biasa, Rabi' bin Khusaim. Ini juga guru beliau. Dan ini Masya Allah kalau teman-teman baca kisah-kisahnya para ulama, guru-gurunya Ibrahim An-Nakha'i, maka kita akan mendapati mereka adalah termasuk orang-orang yang sangat luar biasa mencintai ilmu. Nah, Ibrahim An-Nakha'i ini teman-teman, beliau setiap hari senantiasa belajar dan mengajar. Syekh Ibrahim An-Nakha'i ketika beliau memiliki guru yang luar biasa seperti tadi sudah saya sebutkan ya, Abu Zur'ah, Rabi' bin Husaim, kemudian Masyruk, Alqamah bin Qais, kemudian Su'aid bin Ghaflah, itu juga guru-guru beliau. Beliau juga punya murid, dan ini kebiasaan para ulama. Tidaklah ulama pasti memiliki sebuah aktivitas belajar dan mengajar. Kan Syekh Utsaimin sendiri teman-teman rahimahullahu ta'ala, tidaklah ada aktivitas yang beliau cintai dari aktivitas-aktivitas di dunia ini. Kata beliau, termasuk yang beliau cintai adalah belajar dan mengajar. Maka Masya Allah Ibrahim An-Nakha'i awal dulu ketika beliau bersama Sya'bi, asal muasalnya beliau itu malu untuk membuka majlis ilmu. Ya, beliau mengatakan kepada Imam Sya'bi, wahai Imam Sya'bi, saya itu sebenarnya malu kepada Allah ketika harus membuka majlis ilmu karena sedikitnya ilmu yang saya miliki. Subhanallah, kemudian Imam Sya'bi memberikan dorongan motivasi kepada Ibrahim An-Nakha'i untuk terus mengajar, dan akhirnya Masya Allah beliau memiliki murid-murid yang sangat luar biasa. Masya Allah. Di antara murid beliau teman-teman yang Masya Allah ya menjadi ulama juga, di antaranya ada
Mughirah bin Miqsam, ya. Ada juga Utsman bin Asim. Beliau juga punya murid Ibnu Aun dan masih banyak lagi. Masya Allah. Jadi subhanallah teman-teman, ketika kita itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajar, maka sebenarnya kebaikan itu akan kembali kepada kita. Jangan melewatkan satu kesempatan baik yang Allah berikan kepada kita, karena kita tidak tahu kapan Allah berikan kembali kesempatan kita untuk berbuat baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk mengajar, maka ambil kesempatan baik itu teman-teman, dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menguatkan kita dalam mengajar, untuk berbagi ilmu. Luruskan niat bahwa sesungguhnya ketika kita ingin mengajar, kita ingin menebarkan kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla Dzat yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, maka Allah pun akan membantu kita. Subhanallah, ya. Ini pelajaran penting bagi kita teman-teman. Jadi sesungguhnya ketika kita akan mengajar, mungkin ada bisikan-bisikan syaitan. Bahkan Imam Syafi'i pun mengatakan, wahai Ibrahim, ya, engkau mengajar, karena itu ketika ada dorongan dari syaitan, jangan mengajar, itu dorongan dari syaitan. Maka kita jangan ikuti apa yang ada bisikan-bisikan dari syaitan. Kita jauhkan diri kita, dan kemudian bismillah nasta'inu billah, kita mohon pertolongan kepada Allah agar Allah menguatkan kita untuk kita bisa mengajar. Baik, setelah kita mengetahui guru-guru besar beliau, dan setelah kita mengetahui bagaimana murid-murid beliau yang akhirnya menjadi ulama. Dan kita tahu teman-teman, ketika seorang ulama itu punya murid, muridnya jadi ulama, kemudian muridnya lagi menjadi ulama lagi, generasi seterusnya menjadi ulama lagi, maka Ibrahim An-Nakha'i memiliki pahala yang luar biasa, aliran pahala yang sangat deras. Walaupun beliau sudah terbujur kaku di kubur, namun subhanallah, beliau mendapatkan aliran pahala dari murid-murid beliau yang menjadi para ulama. Ya, ini yang harusnya kita pikirkan. Jadi kita ketika mengajar teman-teman, niatkan bahwa sesungguhnya kita sedang menebar kebaikan, bahwa sesungguhnya kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk bisa mengajar, dan kepada murid-murid kita Allah berikan kesempatan untuk mengajar, seterusnya dan seterusnya. Murid-murid kita pun demikian. Dan subhanallah, pesan saya kepada teman-teman, ketika kita mengajar, jangan pernah melihat berapa banyak orang yang ikut mendengarkan pelajaran yang kita sampaikan. Ketika Allah datangkan jamaah, ya misalnya berapapun itu, maka semangatlah untuk mengajar. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin dari orang-orang yang hadir walaupun jumlahnya tidak banyak, ternyata Allah berikan keberkahan ilmu di dalamnya. Dan Allah jadikan orang-orang yang istiqomah tersebut menghadiri kajian-kajian kita, Allah jadikan mereka para pengajar, para muallimah. Dan seterusnya, mereka mengajarkan kembali, muridnya mengajarkan kembali. Maka subhanallah, ini adalah sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengecilkan seberapa banyak jamaah, karena para ulama walaupun hanya ada satu jamaah, walaupun ada satu yang hadir dari seorang talibul ilm, mereka tetap bersemangat untuk mengajar. Karena tujuan ghayah dari mereka mengajar bukan mengumpulkan massa, bukan banyak-banyakan pengikut, tapi lebih dari itu mereka ingin menjadikan ilmu tersebut bermanfaat. Ya, Masya Allah. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, Ibrahim An-Nakha'i juga terkenal seorang yang ahli ibadah. Ya, Masya Allah. Jadi subhanallah, para ulama itu teman-teman memang seimbang ya, antara menuntut ilmu dan juga mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim An-Nakha'i ini termasuk orang yang sangat gemar beribadah puasa. Bahkan disebutkan beliau itu kalau puasanya puasa Daud. Ya, Masya Allah, sehari puasa sehari tidak. Dan Masya Allah Tabarakar Rahman, beliau juga seorang yang sangat gemar membaca Al-Quranul Karim. Ya, Masya Allah. Jadi beliau teman-teman, Ibrahim An-Nakha'i, di sela-sela kesibukan beliau menuntut ilmu, beliau prioritaskan untuk membaca Al-Quran. Ya, Masya Allah. Bahkan beliau biasanya, kata Ibnul Jauzi, Ibrahim An-Nakha'i itu, Masya Allah, beliau senantiasa ketika membaca Al-Quran, kemudian ada orang masuk ya untuk menemui beliau, beliau langsung menutup Qur'annya. Ya, dan subhanallah teman-teman, inilah sifat generasi para salafus salih. Mereka tidak mau
terlihat ya amalan mereka tidak mau diketahui oleh halayak ramai. Mereka ingin menyembunyikan amalan-amalan mereka. Ya, Masya Allah. Bahkan para salafus salih itu ada yang saya pernah membaca kisah mereka. Mereka bangun di malam hari, kemudian mereka qiyamul lail ya, salat tahajud, baca Al-Quran. Keesokan harinya ketika berjumpa dengan orang, mereka membuat diri mereka itu seperti baru bangun dari tidur. Itulah kebiasaan mereka. Mereka menyembunyikan amal salih mereka, subhanallah. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita untuk bisa menyembunyikan amal salih kita. Jadi Ibrahim An-Nakhai itu Masya Allah Tabarakar Rahman, beliau termasuk orang yang alim juga abid. Abid itu orang yang gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kebiasaan Ibrahim An-Nakhai, beliau senantiasa Masya Allah Tabarakar Rahman membaca Al-Quran. Jadi setiap hari beliau memfokuskan, memprioritaskan di antara amalan yang beliau cintai adalah membaca Al-Quran. Bahkan Masya Allah Tabarakar Rahman, Ibrahim An-Nakhai ya biasa menghatamkan Al-Quran pada 20 awal di bulan Ramadan, itu 1 kali setiap 3 malam. Dan ketika memasuki akhir Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran tersebut dalam 2 malam sekali hatam. Masya Allah. Nah, tadi saya sempat mengatakan juga bahwa Ibrahim An-Nakhai ini suatu hari dikatakan oleh Ibnul Jauzi bahwa Ibrahim An-Nakhai ini membaca mushaf, membaca Al-Quranul Karim, teman-teman. Kemudian ada yang masuk ke Ibrahim An-Nakhai bertanya sesuatu, karena memang Ibrahim An-Nakhai terkenal kecerdasannya, terkenal banyak ilmunya, maka tidak heran banyak orang-orang yang datang kepada Ibrahim An-Nakhai. Dan ketika beliau sedang membaca Al-Quranul Karim, sedang membuka mushafnya dan tahu ada orang yang masuk, maka Ibrahim An-Nakhai pun langsung beliau menutup mushafnya dan menjauhkan mushaf dari dalam dirinya. Artinya, subhanallah, beliau ingin menyembunyikan amal salih beliau. Dan ini adalah kebiasaan para salafus salih. Ya, jadi kebiasaan para salafus salih, mereka itu adalah orang-orang yang gemar menyembunyikan amal salih mereka. Pernah saya baca sebuah kisah juga bahwa di antara para salafus salih, mereka membiasakan diri mereka untuk qiyamul lail. Jadi bangun di tengah malam, ya bangun di akhir malam, dan mereka gunakan waktu malam-malam mereka sebagian untuk beribadah, sebagian untuk membaca Al-Quran, sebagian lagi untuk menuntut ilmu. Kemudian di pagi harinya ketika mereka akan berjumpa dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, mereka buat mereka menjadi seperti orang yang baru bangun dari tidur. Jadi tidak terlihat orang yang yang sudah bangun dari malam gitu loh. Dan mereka benar-benar menyembunyikan amal solih mereka. Subhanallah, dan ini pelajaran penting bagi kita, karena orang-orang di zaman sekarang, subhanallah, justru malah ingin memberitahu kepada halayak ramai apa yang sudah dilakukannya, bukan menyembunyikannya. Mereka selfie, mereka update status, alhamdulillah bangun di malam hari dengan kelezatan yang luar biasa, bisa membaca Al-Quran. Atau mereka update status, alhamdulillah sebentar lagi akan memasuki buka puasa, misalnya ketika berpuasa. Atau mereka misalnya selfie, mereka subhanallah upload di media sosial. Mereka ingin agar halayak ramai mengetahui apa yang dilakukannya. Ini zaman sekarang, Masya Allah. Jadi berkebalikan dengan bagaimana kondisi para salafus salih dalam menyembunyikan amal baiknya, Masya Allah. Maka dari itu pastinya ini adalah sebuah perjuangan, dan ini nasihat untuk diri saya pribadi dan untuk teman-teman yang saya cintai karena Allah. Minta kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa ta'ala memampukan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang mukhlis, yang ikhlas hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa istiqomah di jalan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi. Ya subhanallah. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, Ibrahim An-Nakhai, ya Masya Allah, beliau juga banyak mendapatkan pujian dari kalangan para ulama, ya Masya Allah. Di antaranya Syu'bah, ya. Jadi Syu'bah ini sebenarnya adalah teman dekatnya Ibrahim An-Nakhai. Beliau pernah bercerita, ya, kata Imam Syu'bah, kata beliau, tidak ada seorang pun yang masih hidup, ya, yang lebih alim pada Ibrahim An-Nakhai, walaupun itu adalah Ibnu Sirin. Dan subhanallah,
beliau teman-teman Ibrahim An-Nakha'i ini juga termasuk orang yang sangat-sangat menginginkan kebaikan untuk yang lainnya. Jadi pernah suatu hari Ibrahim An-Nakha'i teman-teman berjalan dengan murid beliau. Jadi Ibrahim An-Nakha'i itu disebutkan beliau memiliki mata yang buta satu. Maka disebutnya kalau bahasa Arab a'war, ya. Dan beliau punya teman yaitu Sulaiman, yang mana Sulaiman ini teman-teman Sulaiman bin Mahran ya rahimahullahu taala, beliau adalah orang yang penglihatannya tidak jelas, atau kalau bahasa Jawa ini blaur gitu ya. Kalau bahasa Arabnya a'mash ya. Nah, Ibrahim An-Nakha'i biasa beliau berduaan dengan Sulaiman bin Mahran ini teman-teman untuk ke masjid. Maka ketika berjumpa dengan Sulaiman, maka Ibrahim An-Nakha'i mengatakan kepada Sulaiman, "Wahai Sulaiman," katanya Ibrahim An-Nakha'i, "bisakah engkau lewat jalan yang berlainan dengan saya? Sebab aku khawatir kalau kita melewati jalan yang sama dan bertemu dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang nyinyir, mesti mereka akan mengatakan orang yang buta sebelah menuntun orang yang lemah pandangannya." Jadi subhanallah, Ibrahim An-Nakha'i ini teman-teman, beliau memiliki sifat yang mulia. Karena teman beliau Sulaiman Al-Amas ini memiliki pandangan yang tidak jelas, maka beliau biasa menuntun Sulaiman bin Mahran ini. Dan kemudian beliau tidak mau orang-orang yang beliau jumpai akan mengatakan sesungguhnya orang yang buta sebelah atau a'war menuntun orang yang lemah pandangannya. Maka kemudian Al-A'mas Sulaiman pun mengatakan, ya, A'mas ini adalah sebuah laqab. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kunyah, ada laqab teman-teman. Biasanya kalau laqab itu panggilan yang disematkan kepada seseorang yang biasa untuk bisa mengidentifikasi atau identitas dirinya. Misalnya kayak tadi Ibrahim An-Nakha'i itu kan buta mata sebelahnya ya, sebelah mata buta, maka biasanya disebut dengan a'war. Atau Sulaiman bin Mahran itu adalah seorang yang penglihatannya tidak jelas, maka disebut dengan a'mash. Nah, kemudian Sulaiman pun berkata kepada Ibrahim An-Nakha'i, "Wahai Abu Imran," karena memang Ibrahim An-Nakha'i punya kunyah namanya Abu Imran, "kenapa engkau itu tidak senang ketika kita mendapatkan pahala sedangkan orang-orang yang nyinyirin kita itu mendapatkan dosa?" Jadi kan nanti ada orang yang mesti akan menggunjingi mereka berdua ya ketika melihat orang buta sebelah menuntun orang yang lemah pandangannya. Subhanallah, apa jawaban Ibrahim An-Nakha'i teman-teman? Dan ini menunjukkan kebeningan hati beliau. Kata beliau, Masya Allah, ini pelajaran untuk kita. Maha suci Allah, subhanallah, kata beliau. Bila kita selamat ya dari dosa dan mendapatkan pahala, maka aku pun ingin orang-orang juga mendapatkan pahala yang serupa, ya, selamat dari dosa. Dan ini lebih baik daripada kita mendapatkan pahala sedangkan orang-orang yang nyinyirin kita mendapatkan dosa. Subhanallah, subhanallah. Sampai seperti itu loh para ulama menginginkan kebaikan untuk orang lain. Subhanallah. Para ulama menginginkan kita untuk tidak mau terjatuh ke dalam dosa. Subhanallah, padahal terkadang ya teman-teman, namanya manusia terkadang ya Masya Allah, sudah nyinyir, kemudian nanti di belakangnya ghibah, itu terkumpul dua dosa. Ya, nyinyirin, mencela dapat dosa, ghibahnya dapat dosa. Atau terkadang juga ada di antara kita lah, di antara manusia itu yang hasad kepada seseorang. Kemudian setelah dia hasad, dia iri, dia dengki, dia jadikan orang yang ia hasadi itu menjadi obrolan di belakang, menjadi bahan ghibah. Dan di sini terkumpul dua dosa. Dosa hasad kepada orang yang ia hasadi dan dosa ghibah. Masya Allah. Dan ini subhanallah bahaya lisan ya teman-teman. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya lisan-lisan yang salih, lisan-lisan yang senantiasa berkata yang benar atau diam. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita semuanya bisa istiqomah dalam menjaga lisan-lisan kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meluruskan niat baik kita serta menjernihkan hati kita
seperti Allah Subhanahu wa taala menjernihkan hati Ibrahim An-Nakha'i. Baik, kemudian teman-teman, Ibrahim An-Nakha'i ini subhanallah, beliau tadi saya katakan adalah seorang yang faqih, seorang yang ahli dalam fikih, ya, di Kufah. Beliau juga ternyata seorang muhaddits, seorang yang ahli hadis, ya, Masya Allah. Beliau biasa melakukan perjalanan untuk mencari satu hadis, ya, Masya Allah. Dan beliau, Masya Allah, Tabarakar Rahman, ya, beliau, Masya Allah, adalah orang yang sangat senang duduk di majlis ilmu. Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Ini pelajaran untuk kita, ya teman-teman. Ternyata, Masya Allah, Ibrahim An-Nakha'i ini adalah seorang ulama yang bukan hanya pintar di salah satu bidang keilmuan, tapi beliau juga terus menuntut ilmu, walaupun beliau sudah menjadi seorang ulama yang banyak disegani oleh ulama-ulama besar lainnya, seorang faqih, tapi beliau pun tetap belajar kembali tentang ilmu hadis. Beliau juga pergi rihlah, ya, fi talabul ilm, dalam melakukan perjalanan menuntut ilmu demi mencari sebuah hadis, ya, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim An-Nakha'i, ya teman-teman, Masya Allah, beliau termasuk, ya, salah satu guru atau ulama yang biasa berijtihad, ya. Karena biasanya kalau seorang fuqaha, seorang yang ahli fikih, itu biasa mereka berijtihad. Dan yang namanya ijtihadnya ulama itu teman-teman, apabila salah maka tidak mendapatkan dosa. Subhanallah. Dan tidaklah berijtihad seseorang, ya, tidaklah mereka seorang mujtahid, ya. Kalau orangnya disebut mujtahid, kalau fi'ilnya, kerjaannya disebut mereka berijtihad. Nah, tidaklah seorang mujtahid yang bisa berijtihad itu kecuali mereka orang-orang yang berilmu. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian subhanallah, Ibrahim An-Nakha'i, ya, akhirnya beliau kemudian, ya, Allah wafatkan di tahun 96 Hijriah di Kufah, ya. Dan beliau sebelum ajal datang kepada beliau sempat menangis, ya. Maka para kerabat pun bertanya kepada beliau, "Wahai Ibrahim An-Nakha'i, kenapa engkau menangis?" Ya. Dan beliau mengatakan, "Aku sedang menantikan utusan dari Allah yang akan memberikan kabar kepadaku apakah surga atau neraka yang kelak aku masuki." Masya Allah, ya, ini luar biasa, ya teman-teman. Mereka termasuk orang-orang yang sangat takut pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka termasuk orang yang sangat mendahulukan akhirat dibandingkan dengan dunia. Dan inilah sifat-sifat para ulama. Masya Allah. Para ulama itu senantiasa mereka tidak menyombongkan dengan amal solih yang mereka lakukan. Ya, padahal mereka melewati malam hari mereka dengan bangun, dengan menuntut ilmu, dengan berqiyamul lail, tapi mereka merasa bahwa amal yang telah mereka lakukan itu belum sempurna, ya. Dan kita tidak perlu menyombongkan amal soleh yang kita lakukan, karena kita tidak akan pernah tahu dengan apa Allah menutup akhir kehidupan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan kita mendapatkan husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik, petunjuk, bimbingannya untuk kita bisa menjalani kehidupan ini dengan yang Allah ridhai. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan dari berbagai macam amal solih diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, selesai kita menuntut ilmu di hari ini, di pagi hari ini. Itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Jikalau ada yang benar, pastinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada yang salah, datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.